Dan bukan hanya itu, Beb, selain suara gemeretak yang kencang yang dikeluarkan dari arah bingkai atau foto tersebut, ini juga ada suara semacam seperti pintu. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Puasanya gimana nih? Masih lancar-lancar ya? Mudah-mudahan dilancarkan sampai akhir bulan Ramadan ya Beb ya. Hari ini gue akan membahas mengenai sebuah kisah kolam renang yang lokasinya ini berada di sebuah desa namanya Desa Teleng, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Jadi kolam renang ini sebetulnya sudah tutup lama, sudah bertahun-tahun. Namun kemudian mendadak viral karena ini angker banget katanya Beb. Jadi banyak sekali kisah-kisah mistis yang sudah menyebar di tengah masyarakat setempat. Kalau di sini ada dari kalian yang merupakan orang Pacitan, mungkin tahu ya, karena lokasinya ini berdekatan dengan namanya PPI atau Pelabuhan Pendaratan Ikan. Jadi aksesnya itu juga berdekatan dengan yang namanya Pantai Tamperan, katanya gitu, Be. Dulunya wisata olahraga ini sangat diminati oleh warga setempat, terutama ini anak-anak muda. Karena posisi dari kolam renang tersebut ini bisa dikatakan jarang ditemui di wisata olahraga lainnya. Dia berada di atas perbukitan, di mana panorama di sekitarnya itu kan pasti bagus banget ya. Dilihat ke bawahnya itu ada akses menuju pantai, terus juga di sekelilingnya ada perbukitan, rimbun gitu ya. Jadi kan bisa sekalian piknik atau liburan bersama dengan keluarga. Pada hari biasa saja, pengunjung itu biasanya ramai Beb datang ke tempat wisata kolam renang tersebut. Terlebih lagi pada saat liburan. Nah, ini tambah ramai deh. Mau itu pasangan muda-mudi, mau itu keluarga, bawa anak-anaknya, atau mungkin sama teman-temannya. Pokoknya ramai deh. Nah, hingga suatu hari ini ada satu insiden, jadi ada salah satu pengunjung itu meninggal karena tenggelam saat renang di dalam kolam tersebut. Namun saat itu sih masyarakat tidak berpikir yang macam-macam ya, atau berpikir ke arah yang berhubungan dengan mistis dan sejenisnya. Mereka hanya berpikir kalau saat itu memang hanya musibah aja, murni kecelakaan. Jadi tempat itu tetap ramai dikunjungi oleh orang-orang atau warga setempat. Nah, sampai kemudian, ini beberapa bulan kemudian, kok makin sering korban ini berjatuhan. Jadi ada beberapa pengunjung dalam waktu yang berdekatan, ini meninggalnya sama kejadiannya karena mereka ini tenggelam saat sedang berenang, Beb. Nah, dari situ mulai deh nih orang-orang atau warga-warga sana udah mulai takut. Jadi euforianya yang tadinya rame ya, menjadikan tempat wisata olahraga tersebut sebagai tempat liburan favorit, kemudian jadi pada mikir gitu kalau pada mau berenang di sana. Nah, kira-kira apa nih penyebab dari meninggalnya beberapa pengunjung tersebut, serta kisah-kisah horor atau mistis yang menyelimutinya, itu kayak apa aja ya yang beredar? Yuk, kita simak satu-satu ya. Karena mulai banyak pengunjung atau korban yang berjatuhan saat mereka melakukan aktivitas berenang di sana, pada akhirnya wahana ini ditutup. Informasinya sih ini ditutupnya sekitar tahun 90-an ya Beb ya. Padahal kalau dari lokasi ini bagus banget gitu. Dia berada di atas bukit tadi ya, udah diinformasikan di awal. Di atas bukit, di atas tebing, terus juga berhadapan langsung ke arah pantai. Kalau nggak salah nama pantainya itu Teleng Ria. Jadi itu juga pantainya banyak dikunjungi oleh para wisatawan di luar kota maupun wisatawan lokal berupa warga setempat yang ada di sana. Karena sudah ditutup dan otomatis terbengkalai selama bertahun-tahun, ini kan kondisinya jadi kian memprihatinkan ya. Nah, ini ada kesaksian dari beberapa warga yang pernah berkunjung ke sana, entah tujuannya apa, apakah hanya sekedar pengen tahu, penasaran gitu ya, atau uji nyali atau apa, nggak tahu juga deh. Tapi menurut mereka, memang ini kondisinya jadi menyeramkan banget Beb. Dari mulai masuk, kalau untuk kondisi tembok-tembok pembatasnya sih dia masih utuh ya, dia masih berdiri tegak. Temboknya ini diwarnai cat biru muda. Tapi untuk kawat berduri yang ada di atasnya itu, kawat berduri yang digulung-gulung gitu biasanya ya, itu udah pada berkarat semuanya. Dan pada saat kita memasuki tempat dari kolam renang tersebut, itu udah disambut dengan rimbunan rumput yang udah pada meninggi, terus juga dia posisinya tuh rumputnya tegak. Itu menandakan kalau memang nggak pernah ada seseorang atau satu manusia pun yang menjamah tempat tersebut sejak ditutup.
Kemudian kalau misalnya kita lanjutkan lagi berjalan ke arah area kolam renang, di sana kita langsung diperlihatkan dengan kondisi kolam renangnya yang sudah sangat tidak terawat dan sedikit rusak sih. Bisa dikatakan rusak lah, karena sudah mulai banyak tumbuhan atau tanaman merambat yang keluar dari celah-celah ubin yang ada di dalam kolam renang tersebut. Terus juga sebagian besarnya ini sudah tertutup dengan tanah, jadi udah kotor banget ya Beb ya, udah pada rusak deh. Dan di sekitarnya juga udah banyak rumput-rumput yang meninggi. Dan ditambah tangga di dalam kolam renangnya itu kan ada tangga menuju ke dalamnya gitu ya, atau naik ke atas kalau kita udah selesai berenang, itu juga udah pada berkarat Beb. Dan juga ini diinformasikan kan di dalamnya itu di arah selatannya itu ada deretan kamar mandi. Deretan kamar mandi yang dulunya pasti digunakan untuk membilas atau juga bisa digunakan untuk mandi para pengunjung setelah selesai beraktivitas melakukan olahraga berenang. Nah, ini kondisi dari deretan beberapa kamar mandi tersebut. Kalau untuk tembok-temboknya sih masih utuh, terus juga atap-atapnya itu masih utuh. Tapi untuk sebagian besar kaca-kacanya ini udah banyak yang pecah. Nah, kebayangkan kondisi udahlah itu dulunya kamar mandi ya, deket air, udah gitu di atas perbukitan, di atas tebing, banyak pepohonan, rimbunan, kebayang ya kan kayak gimana? Suasana mistisnya, aura mistisnya itu kental banget. Ini juga yang disampaikan oleh beberapa pengunjung atau beberapa penduduk yang sempat main atau datang ke tempat tersebut. Suasananya di dalam sana ya Beb ya, otomatis itu membuat bulu kuduk merinding. Udah gitu tuh kupingnya sampai berdenging katanya, pengeng gitu Beb. Saking sunyinya mungkin ya, atau entahlah ada aura atau faktor lain, nggak ngerti juga, tapi memang itu kental banget gitu aura mistisnya Beb. Ih, merinding gue ngebayanginnya. Nah, karena situasi dan kondisinya yang sudah sangat menyeramkan ini, timbullah banyak sekali rumor atau kisah-kisah mistis yang memang sempat disaksikan oleh beberapa warga yang saat itu sebagai pengunjung. Jadi pada saat kolam renangnya ini masih aktif maupun sudah ditutup, Beb. Kisah-kisah seram apa aja yang banyak beredar di masyarakat? Yuk, check it out, Beb. Kabar bahwa banyak sekali ini pengunjung-pengunjung yang menjadi korban saat itu tidak lepas dari berita atau rumor keterkaitan dengan adanya makhluk gaib yang berada di dalam kolam renang tersebut, Beb. Jadi di dalam airnya. Jadi menurut tokoh masyarakat setempat, ini namanya Ki Pitoyo, usia 58 tahun. Dulunya di tahun 50-an sebelum dibuat kolam renang, itu di lokasi tersebut pernah dibangun atau difungsikan sebagai gudang gaplek. Gaplek ini kalau misalnya kalian nggak tahu, jadi dia itu semacam bahan pokok makanan, jadi berupa beras yang dicampur, beras padi gitu ya, yang dicampur dengan beras jagung. Jadi dulu itu masyarakat Indonesia masih banyak banget yang miskin, masih banyak banget yang belum mampu untuk beli beras gitu ya, beras putih. Jadi akhirnya harus dicampur, Beb. Nah, gabungan dari beras putih dan beras jagung ini yang disebut dengan gaplek. Oke, udah ya, sekian aja dulu untuk gaplek karena kita nggak bahas gaplek. Kita lanjut kepada rumor atau misteri dan kisah-kisah seram mengenai kolam renang di Pacitan ini ya, Beb. Nah, ini dikabarkan, Beb, katanya ya, penunggu atau makhluk gaib yang berada di kolam renang tersebut itu tuh nggak suka kalau pengunjungnya ini bersikap lancang atau tidak ada salam-salamnya, nggak ada izin-izinnya pada saat mereka itu mau menggunakan kolam renang itu. Dan konon ini katanya ya, pengunjung-pengunjung yang menjadi korban ini mereka dianggap adalah pengunjung yang memang berlaku kurang sopan gitu. Nggak tahu juga kurang sopannya seperti apa. Karena kan kita sebagai manusia ya, kita nggak bisa melihat mereka ya, nggak tahu juga gitu loh, mesti salam-salam dulu atau gimana, ya nggak ngerti lah. Namanya juga mungkin kalau anak-anak muda, mereka kalau mau nyebur ya nyebur aja gitu kan. Dan ini sebagian besar dari pengunjung yang menjadi korban, orang-orang dewasa ya, mereka ini bukan tidak bisa berenang loh. Katanya diinformasikan mereka ini pada bisa renangnya. Dan saat itu juga dalam kondisi yang sehat. Bukannya lagi sakit terus berenang, ya bisa jadi ya mereka mungkin mengalami kram atau gimana lah di dalam sana. Tapi ini enggak, kondisinya sehat-sehat saja dan bisa berenang. Catat, bisa berenang. Kalau dari saksi mata yang pernah melihat kejadian tenggelamnya para pengunjung, ini mereka
mereka melihat sepertinya kayak ada yang menarik kaki mereka itu dari dasar kolam. Entah apa itu, jadi seolah-olah korbannya itu ya gitu, kayak minta tolong, kayak ada yang narik dari bawah. Padahal kan logikanya kalau misalnya mereka bisa berenang, kolam renang itu kan juga sedalam-dalamnya berapa meter sih? 3 meter lah ya pada umumnya. Jadi kalau misalnya mereka-mereka ini bisa berenang, kayaknya sih agak nggak mungkin gitu kalau mereka ini bisa sampai tenggelam. Nah, selain orang-orang dewasa, ini juga pernah diinformasikan katanya ada korban yang merupakan anak kecil. Anak kecilnya ini nggak tahu lagi belajar berenang atau gimana, tapi anak kecil nih katanya, Beb. Dan yang tambah anehnya adalah diberitakan ini jasadnya nggak ditemuin. Jadi pada saat tenggelam ini kan berusaha dicari ya, sampai nyelam segala nih orang-orang dewasa atau orang tuanya ini untuk menolong anak tersebut. Nah kemudian ini diambil inisiatif untuk dikuras kolam renangnya supaya memudahkan gitu ya untuk bisa menemukan jasad anak ini kalau memang dia tenggelam sampai ke dasar. Tapi apa Beb? Pada saat dikuras pun airnya itu jasadnya juga nggak ditemuin dong. Nggak tahu kemana, dan sampai sekarang juga nggak ada informasinya anak kecil itu hilangnya kemana. Nah ini kemudian kelanjutannya ya Beb ya, setelah insiden dari meninggalnya para pengunjung tersebut disaksikan oleh beberapa warga setempat, mereka ini seringkali mendengar suara-suara aneh yang berasal dari area kolam renang itu. Jadi mereka ini sering katanya mendengar suara seperti orang menangis, orang minta tolong gitu ya. Tapi kalau misalnya disamperin ke arah suara tersebut, awalnya ini kan kedengerannya dari arah kolam renang ya, tapi kalau pada saat disamperin itu suaranya tuh kayak berpindah gitu loh, berpindah ke arah bangunan yang satu, dan kalau disamperin lagi pindah lagi ke arah bangunan yang lain gitu, jadi kayak uber-uberan. Nah selain itu juga nih Beb, setelah kolam renangnya ini ditutup, ada yang menginformasikan juga warga ya memiliki kesaksian pernah melihat makhluk gaib berupa perwujudan seorang perempuan. Nah perempuan ini katanya sih perwujudannya nyeremin banget gitu ya. Cuma ya gitu biasa kalau misalnya ditegesin atau disamperin hilang. Dan ini biasanya munculnya pada malam hari sih ya. Jadi kebetulan saat itu warganya ini sedang lewat di sekitar kolam renang itu. Dan dia melihat ada seorang perempuan yang tengah berdiri berdekatan dengan area kolam renang itu. Gitu Beb. Namun itu juga disaksikannya bukan cuma oleh satu warga, ada beberapa warga juga yang pernah menyaksikan. Well, oke, ya wajar sih ya tempat kayak begitu ya, kosong lama ya. Wajar aja mungkin itu penghuni barunya. Yuk. Narasumber dari tokoh masyarakat yang bernama Kipitoyo ini juga dia memiliki kisah menyeramkan lainnya Beb. Ini terjadinya tapi bukan di area kolam renang tersebut, namun di luarnya, tapi masih ada di sekitaran lokasi tersebut. Jadi dulu katanya ya pernah ada pengunjung atau wisatawan, entah wisatawan lokal atau wisatawan asing, lagi jalan-jalan di sekitaran tebing atau bukit tersebut. Nah ini entah gimana, katanya sih itu dia mendengar satu bisikan yang nyuruh dia untuk loncat dari atas tebing. Ya nggak tahu deh tuh, itu juga informasinya gimana. Toh orangnya kan kalau misalnya udah jatuh ke bawah meninggal, berita bahwa dia dapat bisikan dan segala macamnya dari siapa ya? Aneh juga. Oke lah, ya itu ya satu ceritanya. Terus ada juga katanya nelayan yang di sekitar pantai tersebut itu juga pernah mendapatkan bisikan gaib juga katanya ya. Ini berupa ajakan untuk menebarkan jala di laut tersebut. Padahal saat itu kondisinya katanya ombaknya tuh lagi tinggi-tingginya Beb. Ya kebayang kan ombak lagi tinggi-tingginya kan harusnya dihindarin ya. Ini malah disamperin untuk menebarkan jala. Ya udah jadi korban otomatis. Cuma dua cerita tersebut kan itu cerita zaman dulu. Katanya sih masyarakat setempat sekarang udah nggak terlalu pedulin lagi sih. Oke. Next, ini juga ada satu cerita yang mengerikan juga sih ya kalau misalnya gue baca. Jadi narasumbernya juga masih sama, ini dari Kipitoyo. Dia menceritakan bahwa suatu hari ini pernah ada dari kru televisi swasta meliput daerah di dekat dengan kolam renang tersebut, Beb. Pada saat liputan tersebut, ini juga ada seorang pelukis yang dibawa oleh krunya. Nah, pelukisnya ini dia memiliki sixth sense atau indera keenam. Jadi dia bisa melukis berupa sketsa akan kondisi serta penghuni-penghuni gaib yang ada di sekitar situ. Nah, salah satunya yang berhasil dilukis sketsanya ini oleh pelukis tersebut adalah seorang raja kera yang menggunakan mahkota katanya, Beb. Nah, Kipitoyo ini saat itu
tertarik gitu Beb akan lukisan tersebut. Dan selesai syuting, dia meminta kepada pelukisnya ini untuk bisa membawa pulang lukisan dari Raja Kera itu. Pada saat sampai di rumah, oleh Kipitoyo lukisannya ini ditaruh di ruang tengah, digantung gitu ya. Dan pada malam harinya Beb, ini ada kejadian aneh terjadi di dalam rumah Kipitoyo. Katanya nih ya, lukisan Raja Kera tersebut itu tuh goyang-goyang dan mengeluarkan bunyi gemeretak yang sangat keras. Dan itu berulang-ulang. Dan bukan hanya itu Beb, selain suara gemeretak yang kencang yang dikeluarkan dari arah bingkai atau foto tersebut, ini juga ada suara semacam seperti pintu yang didorong-dorong dari luar Beb. Dan itu keras banget. Akhirnya ketakutan ini seisi rumah kan ya. Dan besokannya Kipitoyo tanpa berpikir ulang, dia mengembalikan lukisan tersebut kepada pelukis aslinya Beb. Udah nggak mau lagi lah dipajang-pajang, udah cukup, nggak usah. Mendingan pasang lukisan pemandangan aja lah ya, lebih aman kayaknya Beb. Makin kesini seiring dengan perubahan zaman serta kemajuan kehidupan yang dialami oleh masyarakat sekitar lokasi Tamperan tersebut, ini kisah-kisah mistisnya juga makin lama makin memudar sih ya Beb ya. Masyarakat setempat sih tetap beraktivitas seperti biasa, tidak merasa adanya gangguan yang signifikan ini mengganggu keseharian dari warga setempat. Di samping itu, berdekatan dengan area kolam renang Tamperan ini, itu kan ada jalan menanjak yang biasa digunakan sebagai akses penghubung ke arah pantai Telengria dan juga ke arah pemukiman warga. Nah, sampai dengan sekarang sih ini masih banyak digunakan ya Beb ya oleh warga setempat sebagai akses untuk berlalu lintas. Jadi masih lalu lalang motor, orang-orang dan lain sebagainya. Ini masih bisa. Tapi kayaknya kalau mobil umum atau apa kayaknya enggak deh. Karena ini jalanannya juga nggak terlalu lebar. Tapi nggak tahu juga deh. Kalau dilihat dari fotonya sih nggak terlalu lebar ya. Nah, itu tadi dia Beb, cerita mistis atau rumor-rumor yang beredar di sekitar masyarakat Pacitan mengenai kolam renang Tamperan yang sempat puluhan atau beberapa tahun ini tidak digunakan atau terbengkalai ya. Ya, kalau menurut gue sih dijadikan pembelajaran aja ya Beb ya. Kalau misalnya kita ini mau aktivitas berenang, ada baiknya kita tahu kondisi tubuh kita dulu. Lagi fit atau enggak? Kalau misalnya lagi kurang-kurang fit, ya udah nggak usah dipaksain. Karena kan kita mau mainan air nih. Bisa jadi nanti masuk angin atau gimana dan kakinya kram atau apa. Makanya juga ada baiknya dilakukan pemanasan dulu ya, stretching atau apalah supaya tidak terjadi kram pada saat kalian sedang berenang di dalam air. Dan mendingan sih kalau renang jangan malam-malam lah ya. Kecuali memang kolam renangnya ada di dalam rumah kalian gitu ya. Kalau di tempat umum kayak gitu better ya kalian lakukan di siang atau sore hari atau pagi hari, lebih enak kan, masih seger, masih fresh. Oke? Sekian dulu Beb vlog kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur ya dengan video ini. Bisa mengisi waktu luang setelah kalian sholat tarawih. Atau misalnya kalau kalian nontonnya siang ya sambil menunggu buka puasa kayak gitu ya. Oke, segitu aja. Kalau misalnya kalian suka silahkan diklik like-nya. Kemudian komen-komen, di-share yang banyak. Dan pastinya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya Beb. Bye now.